Adik Sumbar, apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini kita puasa pertama ya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan teman-teman IDX Sumbar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar, baik, dan nanti setelah 30 hari kita juga akan lebaran bersama-sama. Nah, baik, teman-teman IDX Sumbar, hari ini kita akan bergabung dengan IPOD Padang, Indo Premier. Hari ini kita akan membahas mengenai produk investasi di pasar modal yang namanya reksadana dan ETF. Nah, kebetulan Sekuritas Padang, reksadana dan produk ETF yang diterapkan di Spotify. Halo, selamat pagi Elsa dari Indo Premier. Halo, selamat pagi Kak. Oh iya, apa kabar Elsa? Wah, baik Kak. Gimana Kak puasa pertamanya? Aduh, lumayan ya. Jadi males bangun, banget sahur, tapi ya mau gimana, karena ini pertama, ya kita harus jalanin ya, Caya. Oke, ini sekarang lagi di kantor ya, Bu Elsa ya? Iya, lagi di Iya. kantor Kak. Oke, nah masih WFA berarti ya? Masih. Ya oke lah, mudah-mudahan kita sehat selalu sampai nanti bulan puasanya selesai, pandemi COVID-19 ini juga selesai, dan kita tetap sehat ya. Oke, Elsa, ya hari ini kan kita punya tema tentang reksadana dan ETF. Nah, ini adalah produk investasi di pasar modal, di mana produk ini juga sangat menguntungkan, sangat sangat menarik bagi teman-teman IDX Sumbar. Nah, Elsa bisa cerita nggak apa sih sebenarnya produk reksadana itu ya, bagaimana caranya, terus berapa setoran awalnya dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Kak Cacai. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Elsa, marketing dari Indo Premier Sekuritas. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga iman, agar di Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan berkah yang melimpah. Amin. Nah, untuk reksadana, pengertian reksadana itu suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang terdiversifikasi oleh manajer investasi. Nah, di Indo Premier Kak, kita ada namanya produk iPod Fund. iPod Fund itu platform supermarket reksadana online, yang mana iPod Fund ini multi reksadana dari multi manajer investasi. Kemudian dia netral terhadap semua manajer investasi maupun reksadana yang tersedia di platform tersebut. Jadi istilahnya di import fund ini kayak pasarnya gitu ya, tempat memasarkan. Nah, ada berbagai macam produk reksadana di aplikasi import fund itu. Oke. Ya, betul, nah, apa sih keunggulannya selain itu, Elsa? Selain kita bisa lihat berbagai macam produk reksadana, apalagi sih keunggulan dari import fund ini? Nah, keunggulannya itu ada 3. Yang pertama itu satu akun untuk semua. Jadi itu dia gratis, netral, independen, dan aman transaksi platformnya. Jadi kalau yang sudah jadi nasabah Indo Premier, akunnya itu bisa login di iPod Stock, platformnya saham, kemudian iPod Fund untuk reksadana, ada lagi iPod Pay, kemudian yang terakhir ada iPod News. Untuk yang kedua, keunggulannya lagi itu satu pembayaran untuk semua. Ada beragam reksadana, ada berita-beritanya, serta sistemnya. Dan yang terakhir itu ada satu report untuk semuanya Kak. Ada analisa reksadananya, ada notifikasi berkalanya juga. Seperti itu. Berarti satu nasabah bisa buka iPod Fund, iPod Stock gitu ya Elsa ya? Ya, betul Kak. Nah, keunggulan dari produk reksadana ini apa sih Elsa dibandingkan dengan produk yang sudah kita tahu seperti saham, seperti obligasi? Nah, reksadana ini keunggulannya apa dibandingkan dengan kedua produk yang sudah kita tahu tadi?
Nah, keuntungan di reksadana ini, kita tidak membutuhkan dana yang besar, karena dengan 100.000 saja kita sudah bisa membeli reksadana. Kemudian, aksesnya online, tidak perlu dimonitoring setiap saat. Kalau kita investasi di saham, keputusan jual beli kan ada di tangan kita sendiri nih, Kak. Di samping itu, kita dituntut untuk dapat menganalisis laporan keuangan dan kondisi perusahaan sebelum investasi dilakukan. Nah, masalahnya, sebagian dari kita tidak memiliki banyak waktu atau keahlian untuk melakukannya. Nah, maka dari itu reksadana ini adalah jawabannya, karena keputusan jual beli ada di tangan manajer investasi dan tim analis yang sudah berpengalaman untuk mengelola dana investornya kita. Kemudian ada lagi, ya. Gimana? Kemudian ada lagi pilihan reksadana sesuai profil risikonya kita. Kemudian reksadana ini bebas dari pajak. Terus ada lagi likuiditasnya relatif tinggi. Dalam berinvestasi, faktor yang harus diperhatikan selain imbal hasil yaitu faktor likuiditas. Ini menentukan seberapa cepat instrumen investasi tersebut bisa dijadikan hard cash-nya kita. Contohnya nih Kak, ada tanah, ada rumah, ada properti, membutuhkan waktu yang lama untuk menjualnya yang membuat instrumen ini tidak liquid. Di sisi lain, reksadana, saham, dan emas batangan salah satu jenis instrumen yang liquid karena dapat dikonversi menjadi hard cash kapan saja seiring tersedianya harga pasaran instrumen tersebut setiap hari. Nah, khusus di reksadana, harga pasarnya dalam bentuk nilai aktiva bersih, per unit hariannya bisa dicairkan 2 hari kerja untuk reksadana pasar uang, untuk reksadana lainnya itu maksimal 7 hari. Kemudian lagi untuk keuntungan reksadana ini, potensi hasil yang tinggi dalam jangka panjang, dan terakhir portofolio investasinya kita itu diversifikasi oleh manajer investasi. Kayak gitu keuntungannya Kak. Oke, berarti sama kayak reksadana ini sama kayak kita naik ini ya, ojek online atau bawa kendaraan sendiri. Ya enggak? Iya. Kalau ojek betul. online kan kita tinggal mengarahkan, jadi reksadana itu sama kayak ojek online, kita naik ojek online, jadi kita tinggal sebutkan tujuan kita kemana, nanti tinggal ojek online-nya yang mengarahkan. Nah, itu sama kayak bukti dari manajer investasi. Sedangkan kalau saham sama kayak kita bawa kendaraan sendiri ya, nggak perlu pakai ojek online. Itu ya, saya. Kita yang sendiri, kita yang menentukan sendiri. Nah, terus tadi selain banyak tadi keuntungan-keuntungan dari produk reksadana, pasti ada kelemahannya ya. Apa sih kelemahan dari reksadana ini dibandingkan dengan produk saham dan obligasi? Nah, kalau untuk kekurangan investasi di reksadana ini, yang pertama itu nilai return-nya tidak pasti. Karena tidak ada manajer investasi yang mengeluarkan produk reksadananya yang menjamin 100% akan nilai dari imbal hasil reksadana tersebut akan berkurang ataupun bertambah. Karena ada beberapa faktor yang tidak bisa dikontrol oleh manajer investasi, seperti risiko unsistematik seperti bencana alam, kerusuhan politik yang dapat mengganggu nilai dari underlying aset reksadana. Tapi yang pasti, reksadana yang paling berisiko kecil sekalipun seperti reksadana pasar uang biasanya memberikan imbal hasil di atas deposito. Kemudian lagi Kak, gimana? Kekurangannya yang satu lagi itu, investor tidak dapat mengetahui underlying aset dari reksadana secara keseluruhan. Karena si manajer investasi tidak mungkin kan memberitahu investor terkait segala detail yang berhubungan dengan underlying aset untuk reksadana. Normalnya sih investor hanya akan mendapat informasi tentang 10 besar nama perusahaan dari underlying aset yang mereka investasikan untuk kepentingan keterbukaan informasi. Kayak gitu Kak, kekurangannya. Berarti si investor ini istilahnya tinggal terima bersih gitu ya. Yang dananya dikelola oleh MI atau manajer investasi, nanti investor tinggal terima bersih, nanti terima laporannya setiap berkala gitu kan, apa setiap bulan atau setiap tahunnya. Berarti kalau teman-teman punya dana tapi nggak punya waktu untuk mengelola investasinya, nanti bisa pilih produk reksadana. Nanti investasi teman-teman nanti akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Dan nggak usah ragu, karena MI atau manajer investasi ini dia juga harus punya lisensi. Ya, harus dia punya lisensi
PMI, Wakil Manajer Investasi. Nah, tadi Elsa sebutin ada jenis reksadana pasar uang. Otomatis berarti ada jenis reksadana yang lainnya. Nah, itu apa saja sih reksadana yang lainnya, Elsa? Nah, ada 4 jenis reksadana yang bisa kita beli di e-pot fund. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang, yang mana si manajer investasi ini menginvestasikan dananya kita minimal 80% ke produk pasar uang, seperti deposito, ada SBI, obligasi yang waktu jatuh temponya kecil dari 1 tahun. Kalau kita beli sendiri obligasi itu atau deposito ke bank otomatis mahal ya Kak ya. Sedangkan untuk reksadana pasar uang kita sudah dengan 100.000 kita sudah bisa memilikinya. Kemudian ada lagi reksadana pendapatan tetap. Si manajer investasi ini menginvestasikan dananya kita minimal 80% ke surat utang atau obligasi, baik itu obligasi korporasi ataupun obligasi pemerintah yang waktu jatuh tempohnya besar di atas 1 tahun. Kemudian ada lagi reksadana campuran. Si manajer investasi ini menginvestasikan dananya kita lebih dari 80% ke pasar uang dan pasar modal seperti deposito, obligasi, dan saham. Nah, yang terakhir ada reksadana saham. Otomatis si MI ini membelikan reksadananya ke saham saja. Itu kalau urutannya sih untuk high risk high return-nya pasar uang ini yang paling kecil. Untuk yang paling besarnya itu resikonya itu di reksadana saham, Kak. Nah, berarti kalau resiko pasar uang ini lebih kecil, berarti keuntungannya juga bisa dibilang kecil ya? Ya. Nah, berarti kalau yang reksadana saham, resikonya besar, berarti keuntungannya juga paling besar di antara reksadana yang lainnya. Begitu ya, saya? Ya, betul, Kak. Oke. Nah, gimana sih? Kita kan nggak tahu nih, dari keempat reksadana ini, ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang untungnya gede, ada yang untungnya kecil. Nah, dari keempat reksadana ini, gimana cara kita memilih reksadana yang bagus? Nah, apakah kita harus pilih yang low risk atau yang high risk supaya kita mendapatkan, pengennya sih kita mendapatkan keuntungan maksimal dengan resiko yang kecil. Nah, itu gimana, Elsa? Tips memilih reksadana dari kita sih, yang pertama itu pilihlah jenis reksadana sesuai dengan profil risikonya kita. Kemudian, tentukan juga jangka waktu investasi yang kita inginkan. Kemudian, bandingkan kinerja reksadana tersebut dengan reksadana lainnya. Jadi, jangan terfokus ke satu reksadana saja. Harus dibandingkan dengan reksadana lain. Kemudian, perhatikan juga historis kinerja saat kondisi pasar lagi ambruk. Contohnya lagi kayak sekarang ini, Kak, lagi pandemi corona ini. Kita harus pantau juga gitu. Oke. Nah, tadi kan Elsa bilang di e-pot fund ini adalah kayak supermarket reksadana. Nah, boleh tahu nggak ada berapa sih jenis reksadana yang diperdagangkan atau ditawarkan di e-pot fund? Jadi teman-teman nanti bisa pilih. Kalau di e-pot fund kita sendiri ini sudah ada 200 reksadana, Kak, yang bergabung. Udah 200. Cukup banyak ya. Cukup banyak pilihannya. Jadi dari 200 MI atau misalnya reksadana yang ditawarkan di aplikasi e-pot fund ini, pastinya kan tadi teman-teman pasti bingung kan milihnya. Aduh, banyak banget ini, mana yang harus dipilih gitu kan. Nah, tadi teman-teman bisa praktekkan tips dari Elsa tadi.